Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah pedang ya dari era kerajaan lama. Seperti kita tahu, di Nusantara ini, khususnya di Jawa, ada beberapa jenis pedang ya. Nah, sebelum saya bahas tentang pedang ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia pusaka atau tosan aji, mungkin sudah sering mengenal ya pedang-pedang yang ada di Nusantara ini, terutama di Jawa. Yang cukup terkenal dan paling lama mungkin Larbango ya, pedang Larbango. Jadi ini bentuknya sangat unik ya, jadi seperti gambar di samping ini. Dan untuk Larbango sendiri ini memang salah satu pedang yang cukup kuno ya, yang cukup lama ya dipakai ya. Karena salah satu reliefnya atau gambarnya ini ada di relief Candi Penataran yang ada di Blitar. Dan Candi Penataran tersebut memang dibangun di era Kerajaan Kediri. Itu sekitar tahun 1200-an, jadi sebelum Singosari ya. Jadi bisa dipastikan, jadi untuk Larbango memang kemungkinan besar sudah ada di sebelum era Singosari. Selanjutnya ada yang namanya pedang sabet ya. Dari namanya pedang sabet itu seperti gambar di bawah ini, itu memang untuk diayun atau disabetkan ya, salah satu fungsi utamanya yang diandalkan seperti itu. Lalu ada yang namanya pedang lameng, cukup banyak ya di berbagai daerah di Nusantara ini. Mungkin teman-teman akan ingat pedangnya kayak pedang Patimura ya, pedang lameng. Nah, yang terakhir yang saya bahas adalah pedang ini ya, ini pedang Suduk Maru. Nah, ini adalah pedang Suduk Maru ya. Jadi satu pedang yang cukup kuno ya, yang jelas ini di atas era Mataram, mungkin di era Mojopahit. Dan ini memang bilanya sudah mulai kropos ya. Dan kalau ini teman-teman lihat, ini istilahnya bahan satonya tinggal sedikit tipis, pamornya terlihat sedikit. Dan ini malah selorok bajanya ya, bajanya yang terlihat lagi bagian pucuk ini kayak gitu. Nah, kalau kita perhatikan rata-rata pedang di Jawa tadi yang saya sebutkan itu adalah pedang yang handle-nya itu memang didesain untuk satu tangan. Bahkan pesinya pun sama kayak pesi keris ya, tinggal dimasukkan ke dalam handle gitu. Makanya banyak yang bertanya, apa efektif kok nggak sekuat atau nggak sekokoh kayak katana buatan Jepang yang kuntang ada kayak penguncinya itu loh. Jadi mesinnya ada lubangnya, dikunci, jadi sangat rapat. Tapi kalau di Nusantara ini rata-rata dari yang saya sebutkan tadi memang untuk satu tangan. Itu memang tergantung dari fungsi ya, tiap senjata pasti ada kelebihan ada kelemahannya. Dan untuk pedang-pedang yang didesain dengan satu tangan gini itu memang yang diutamakan itu kecepatannya ya, jadi akselerasinya atau untuk manuver-manuver. Dan ini memang sangat enak gitu loh, apalagi namanya Suduk Maru artinya tusuk menusuk. Jadi kalau untuk menusuk lebih enak karena lebih ringan ini. Dan ukurannya sendiri memang rata-rata seperti di atas keris normal ya, atau corok ke atas ya, 40 cm ke atas. Kalau ini sendiri sampai sini sudah ujungnya sudah nggak utuh ya, ini sekitar 43 cm kalau Suduk Maru yang ini. Dan desainnya Suduk Maru ini punggung bagian sini ini tebel, dan yang sini mulai sini tajam, sama ya bagian sini ini semuanya tajam. Karena ini memang fungsinya kemungkinan besar nusuk, walaupun juga bisa disabetkan, tidak enak karena ini memang senjata untuk satu tangan ya, jadi untuk satu tangan, jadi bukan dua tangan. Kalau katana kan memang bisa dipakai untuk dua tangan, untuk istilahnya memanfaatkan kekuatan, menambah kekuatan sebelasan. Kalau ini memang satu tangan. Nah, bagaimana detail dari pedang Suduk Maru ini? Ini mari kita simak sama-sama. Ini adalah warongkonya yang baru ya, karena warongko yang lama sudah rusak. Nah, kalau ini adalah detail dari bilah pedang Suduk Maru ini ya. Jadi itu memang materinya Suduk Maru sama kayak materi keris ya. Jadi ada besi, bahan pamor, dan selorok baja, karena ini memang fungsinya sebagai senjata, jadi memakai selorok baja. Nah, bagian ini yang berwarna terang itu adalah pamor ya, bahan pamor. Yang abu-abu di tepi itu adalah selorok bajanya ya.
Dan ini kalau kita lihat memang usianya sudah cukup tua ya, jadi ini memang nggak saya laras. Sebenarnya kalau dilaras dihaluskan bisa bagus lagi, cuma karena ini saya anggap artefak bersejarah ya udah saya biarkan seperti ini, cuma dibersihkan aja biar tidak mudah korosi. Karena ini memang bagian tepinya atau bagian-bagiannya itu memang sudah kayak banyak yang ngeron tebu ya, jadi geripis-geripis seperti itu. Nah ini untuk suduk maru ini yang bagian ujungnya. Jadi kalau untuk bagian ujung itu kedua sisi itu sama tajam ya, tapi nanti agak ke bawah. Satu sisi punggungnya itu nggak tajam, nah tebal seperti ini ya. Dan ini memang struktur atau desain suduk maru itu rata-rata seperti ini. Nah ini kalau dari dekat ya, ini bilahnya ya, jadi memang terlihat jelas serat-seratnya karena ini memang pernah lama tidak terawat atau tidak dirawat. Nah kalau ini bagian ujung ya, jadi terlihat, jadi memang rata-rata kalau pedang senjata itu memakai selorok baja ya untuk bagian tajamnya ya. Dan kalau ini adalah penampakan keseluruhannya. Nah mungkin itu saja, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe nya.